Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddid lisani wa qalbi bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan kepada Pak Habaib khusus Al-Habib Dia Al-Abbas atau Allah wa ta'ala di hayati. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan teman-teman sekalian, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita bersama dengan kita ditakdirkan berkumpul di majelis yang mulia. Semoga kumpul kita bersama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan kita yang diterima oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bersama hamba-hamba yang mulia di dunia wal akhirah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga barokah dari kumpul kita ini, barokah dari majlis ini, barokah dari pengajian ini, dan juga barokah dari semua amalan soleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita bersama umur yang panjang, umur yang barokah, kita diberi kesehatan dan batin, diberi rezeki yang melimpah ruah, halalan berlimpah, keluarga kita dijadikan keluarga yang mawaddah sakinah, anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah, hajat-hajat kita terpenuhi, keinginan cita-cita anak-anak terwujud. Sakit di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalah, yang punya problem, semoga bisa mengatasi semua masalah dan problemnya. Yang punya hutang, semoga bisa membayar hutangnya. Dan kita minta kepada Allah, semoga kita bersama dirubah keadaan yang lebih baik, lebih tenang, lebih sejahtera, lebih sentosa, lebih khusyuk, mantap dan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, setelah umur panjang fi taatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi afiya wa salamah, kemudian datang ajal kita, semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Beliau berkata, fayahtajul mu'minu, seorang mukmin butuh hajatan syadidatan, dengan kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat sekali, butuh ila sabri, kepada sifat sabar. Jadi kita ini sebagai seorang mukmin harus memang belajar bersabar, karena sabar ini adalah kebutuhan kita yang sangat mendesak. Inda wurudil balaya, ketika datangnya ujian-ujian. Ujian itu berupa minasyada'id, keadaan-keadaan yang sulit, wal masaib, musibah-musibah, wal faqr, kemelaratan, kadang nggak punya uang, kebutuhan wakeh, iki sing ono.
Arep ngomong yang sopo bapak wis mati, mak wis mati. Dulur podo-podo kelas. Wal adiyat dan hal-hal yang menyakitkan. Jadi semuanya harus disikapi dengan sabar. Marne kondimanin, maki diuji Gusti. Dengan cara bagaimana? Bi an la yajza'a, dengan tidak gelisah. Idza nazala bihi syai'un minha, apabila turun kepadanya sesuatu dari balaya tadi. Jadi ketika dihadapkan dengan balak-balak yang seperti itu, kita jangan gelisah dan jangan panik. Harus bagaimana? Bal yatma'inna, bahkan harus tumanina, wa yatawaqqara, harus tenang, wala yadiqo, jangan tertekan, wala yatadajjara, jangan merasa bosan. Hari ketika ibu likia sangat mulai rapi gitu, anak terlalu papat sorok ya. Apa bilang sorok? Gak ada, hanya perasaan kita yang kurang sengsara banyak. Jadi dunia ini ada salah seorang teman kawin sudah disediakan rumah, sudah disediakan mobil, sudah disiapkan bordone urip. Kalau bagi kita enak. Kalau tidak hidup di dunia itu enak. Tapi ketika hidup di dunia kodok biawe. Yang punya keren kepengen vario, kambing vario kepengen nmax, kambing nmax pengen mobil. Sama, karena kita hidup di dunia. Nggak ada. Kodok biawe, tinggal kita bisa nyikapi. Kita ngomong enak yo, rapi umeng kadek bingung. Oke, nih kadek bingung, fasilitas sudah disediakan. Lunggu bareng, kisah kan direk di pengantinan yang nak bingung. Oke, pandai dia. Padahal pundurnya wes sami ya. Kenapa? Karena hidup di dunia. Dunia itu begitu, nggak ada yang namanya bahagia hati ini, nggak ada. Oleh karena itu, bagaimanapun keadaan kita, itulah yang terbaik bagi kita. Tinggal kita ini bagaimana bersikap di dalam hidup ini. Kalau kita bisa bersikap, ya bahagia kita. Orang itu kalau dalam keadaan sengsara, dan mungkin kita pernah begitu itu. Besok sarapan enak ya, bahagia. Iya Ben. Kau ngalami ya sering ketika di pondok, Masya Allah. Ojo sarapan kang mulut dinus dipincukaken lek ya pincukan tok goreng tok goreng wet niro mau karuban kan enak. Liwat mau ke gede mau mandi celuk konco yang kenal padahal. Weh cak, minum. Kerek kuirang. Kan ya Jin? Kerek padahal. Pamuji pengalaman. Malam Jumat nunggu semegrok. Ndek pecis, ndek paru, potong wayai mulai maghrib geruk-geruk, panggil, cak, kerek, senang bahagia. Kebahagiaan itu terus habis mangan pulang. Ya alhamdulillah kenyataannya coba kamu baru langsung oleh rezeki ya itu yang harus kita carikan, keadaan yang seperti itu. Kita ini mayoritas sudah kawin, ada yang 10 tahun, 20 tahun. Awal-awal kita bisa adem pun alhamdulillah. Bisa nempur seprapat duwingane sak RT. Lompe sama pokoknya wong rumah tangga ono beras adem kan begitu. Sekarang mana itu? Beras adem itu sudah berkurang kita. Syukurin yang Gusti Allah ku kurang. Mungkin makin turun di rumah ngontrak. Bisa tadi rumah cili-cili, untuk rumah di rumah Ustaz. Amin. Tuh umum bangun, ya mati ketika maning. Ya itu yang sering kita lupakan itu seperti itu. Sebenarnya kita ini kan tidak dapat bahaya kalau para aulia illah. Kalian itu nggak ada semuanya nikmat, semuanya nikmat. Jadi nggak ada fi'unkar, soalnya nggak ada nikmat semuanya kalau bagi para
auliyaillah. Untuk kita ini kan ono kudu sabar itu, karena ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu kita ini berontak saja nih. Berontak itu nggak boleh kelewat batas, harus ada batasannya. Batasan itu adalah sabar. Wala yashkuwa ilal khalqi, jangan mengadu kepada makhluk. Karena mengadu sama makhluk itu sama saja, makhluk tidak bisa mengatasi masalah kita. Bal yarji'a ilallah, bahkan dia harus kembali kepada Allah bi khusyu'ihi, dengan hatinya yang khusyuk, wa khudu'ihi, dan dengan perasaan dia yang rendah diri di hadapan Allah, wa du'aihi, dan dengan berdoa, wa tadarru'ihi, dengan tadarru' dembe-dembe juga merendahkan diri, wa yuhsinu dhanna bi rabbih, dan dia harus selalu positive thinking kepada Tuhannya. Hati makin diuji, mari kiro mari kabeh masalah ini. Wa ya'lama yaqinan, dan dia harus tahu dengan yakin, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yunzil bihi dalikal bala'ah, Allah tidak menurunkan kepadanya bala tersebut, illa walahu, kecuali baginya di dalam bala itu khairun, bihi khairun katsirun, di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Apa saja kebaikan dari bala yang ia derita itu? Min raf'id darajat, berupa diangkatnya derajat, wa ziyadatil hasanat, dan tambahnya kebaikan-kebaikan, wa takfiris sayyiati, dan penghapusan dosa-dosa, penghapusan kesalahan-kesalahan. Nama waradat bidzalikal akhbaru syahiratul katsira, sebagaimana telah menjelaskan hal tersebut beberapa hadis yang terkenal dan yang banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma yusibul mu'mina, tidaklah menimpa kepada seorang mukmin, min nasabin, dari kepayahan, wala wasabin, sakit, wala hamin, susah, hatta syaukati yushakuha, sehingga jarum yang menusuknya, illa kaffarallahu bihi min sayyi'atih, kecuali Allah akan menghapus dengan musibah itu min sayyi'atihi, dari kesalahan atau dari kejelekannya. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslimah, tidaklah menimpa kepada seorang muslim, min nasobin, sakit, min nasobin, payah, wala wasobin, penyakit, wala hammin, susah, wala husnin, kesedihan, wala adhan, dan hal-hal yang menyakitkan, wala ghammin, kegalauan, hatta syaukati yushakuha, sehingga jarum yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapus dari kesalahan-kesalahan. Dan itu memang karakternya dunia seperti itu. Kita ini dihadapkan dengan kepayahan, dihadapkan dengan kesusahan, dihadapkan dengan penyakit, dihadapkan dengan kegalauan. Kita husnudzon, semuanya itu ada kebaikan yang banyak untuk kita. Tanda kutip, tapi kita tetap harus minta kepada Allah. Kita harus minta sehat walafiat dohir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Karena jarang orang ketika dapat musibah atau mendapatkan bala mampu bersabar, itu jarang. Yang enak jaluk enak toh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir batin, al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, untuk kita bersama keluarga kita dan juga orang-orang yang kita